Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Ustaz Dad, tentunya dengan pembelajaran yang simpel saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang maraton matematika, materi pola bilangan, relasi dan fungsi, serta persamaan garis lurus. Baik, di soal nomor satu kita akan membahas pola bilangan nih, teman-teman. Diberikan soal bahwa dua bilangan berikutnya dari pola bilangan aritmatika 12, 18, 24, 30, titik, titik, titik adalah untuk pola bilangan tidak seluruh soal kita selesaikan dengan rumus, teman-teman. Terkadang beberapa soal hanya perlu kita gunakan logika saja. Seperti contoh soal nomor satu ini. Kita hanya perlu memperhatikan untuk bilangan berikutnya apa yang dilakukan. Dalam hal ini setelah kita perhatikan ternyata penambahan 6 poin untuk bilangan berikutnya. Sehingga kita fokus kepada 30 ditambah 6. Sehingga jawabannya 36. Nah, dari pilihan ganda A, B, C maupun D, hanya C yang memulai dengan 36. Maka untuk efisiensi waktu, tentu dijawab C langsung jawabannya tepat. Simple saja. Nah, jika tipe anak dan juga orang yang mau memastikan, maka ditambah 6 untuk 36 juga 42, hasilnya tetap jawabannya C. Jadi di sini kita harus pintar-pintar bagi waktu untuk efisiensi sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Ini contoh soal yang tidak perlu rumus, perlu logika saja. Nah, untuk nomor 2 sama namun dengan poin yang berbeda, pola yang berbeda, namun logikanya sama, yaitu bilangan berikutnya apa yang dilakukan dalam hal ini nomor 2 adalah dikurangi 50. Sehingga jawabannya D dan seterusnya dan seterusnya. Setiap tipe soal dilengkapi dengan soal latihan sehingga teman-teman bisa memaksimalkan pembelajaran dan mendapatkan nilai yang optimal. Namun demikian, jika tidak ada soal latihan, teman-teman bisa secara mandiri membuat soal lalu memeriksa ke teman yang lain atau ke guru masing-masing. Berikutnya untuk soal nomor 4, yakni tentukan suku ke-50 dari pola bilangan aritmatika 3, 5, 7, titik, titik, titik. Untuk tipe soal seperti ini, teman-teman sekalian, kita perlu menggunakan rumus barisan aritmatika, yakni UN sama dengan A plus kurung buka N-1 kurung tutup dikali beda. Mengapa kita perlu menggunakan rumus? Yang pertama, tentunya jika kita tulis satu per satu untuk bilangan selanjutnya, lalu kita tentukan dan pilih suku ke-50, tentu kita akan menghabiskan banyak waktu. Nah, untuk itu, bagaimana kita bisa menghafal dan menguasai rumus? Maka cara yang paling tepat adalah setiap mengerjakan soal, kita tulis rumusnya, teman-teman sekalian. Contoh, UN sama dengan A plus N-1 kali beda. Nah, U50, maka N-nya diganti 50. A merupakan adalah suku pertama atau bilangan pertama pada pola bilangan tersebut. Dalam soal ini, A-nya adalah 3. Lalu, B merupakan beda atau selisih pada pola bilangan aritmatika. Dalam hal ini, B-nya sama dengan 2. Sehingga setelah kita substitusi U50 dengan A3, N50, dan B2, kita dapatkan nilai U50 adalah 101. Simple saja. Silakan mengerjakan soal latihan untuk meningkatkan keterampilan. Berikutnya, terdapat beberapa pola bilangan istimewa. Ada pola bilangan persegi, persegi panjang, segitiga, Pascal, dan lain sejenisnya. Semua memiliki pola yang istimewa dan dapat dikuasai tentunya dengan membaca dan berlatih. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, terdapat bioskop yang memiliki 15 kursi pada baris pertama, 18 kursi pada baris kedua, 21 pada baris ketiga, dan seterusnya bertambah 3 kursi untuk baris selanjutnya. Tentukan banyak kursi pada baris ketujuh. Pertama, teman-teman harus betul-betul berpikir efisien dengan cara hanya memikirkan hal yang penting saja. Dalam hal ini adalah pertanyaannya banyak kursi pada baris ketujuh.
Jadi nggak usah mikir baris ke-10, baris ke-12 ngapain. Nggak penting gitu. Maka kita cari dan fokuskan pikiran kita pada U7. Nah, tentu kita harus menentukan beberapa nilai yang dibutuhkan dalam mencari nilai U7. Dalam hal ini kita penting mementingkan dan memutuskan menuliskan A sama dengan 15. Kenapa A sama dengan 15? Karena A adalah suku atau bilangan pertama. Dalam hal ini, soal menuliskan bahwa pada baris pertama terdapat 15 kursi. Lalu B, apa itu B? Beda atau selisih. Dan di soal disebutkan bahwa seterusnya bertambah 3 kursi, maka telah jelas bahwa beda atau selisihnya adalah 3, teman-teman. Lalu kita tulis dengan cara menuliskan rumus UN sama dengan A plus kurung buka N min 1 kurung tutup dikali beda. Kita substitusikan nilai A, B maupun N sehingga kita dapatkan sebuah kesimpulan bahwa U7 sama dengan 33. Simple saja. Tentunya kita harus senantiasa latihan agar terlatih. Tidak ada orang yang berbakat tanpa berarti bisa menguasai sebuah ilmu pengetahuan. Cara mengikat ilmu pengetahuan seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i adalah dicatat. Sekali lagi, dicatat. Maka menulislah. Maka kamu akan memiliki peningkatan pengetahuan. Berikutnya untuk nomor 8, ini menarik teman-teman. Jumlah suku kedua dan suku kelima pada barisan aritmatika adalah 36. Menariknya matematika dan orang yang ahli matematika menyederhanakan masalah menjadi simpel saja. Contoh, kalimat yang panjang tadi bisa dituliskan dengan kecerdasan spasial, ditulis saja U2 ditambah U5 sama dengan 36. Sepanjang itu ditulis singkat U2 ditambah U5 sama dengan 36. Lalu dia menuliskan si soal yaitu jika suku pertama pola bilangan tersebut adalah 3, maka jelas di situ bahwa A sama dengan 3. Lalu kita cari U7. Bagaimana caranya? Tentu saya ingin mengingatkan bahwa U1 itu pada barisan aritmatika menurut rumus UN adalah A saja. Kalau U2, A plus B bro. Kalau U3, A plus 2B besti. Dan seterusnya. Nah, yang kita cari adalah A plus 6B. Lah kok bisa? Karena yang ditanya U7. Maka dengan pengaplikasian SPLDV sebenarnya, tapi poin pentingnya aljabar sih sesungguhnya, kita bisa tentukan U5 ditulis A plus 4B, U7 ditulis A plus 6B. Nah, disama dengankan 36 sehingga kita hanya yang sejenis yang bisa beroperasi. Dalam hal ini adalah A dengan A, jadinya 2A. B dengan 4B, jadinya 5B. Maka kita punya persamaan baru, yakni 2A ditambah 5B sama dengan 36. Lalu kita substitusikan atau gantikan nilai A sama dengan 3 pada persamaan baru tersebut, teman-teman. Sehingga kita dapatkan nilai B sama dengan 6. Tentu ini belum selesai perjuangan kita. Kita betul-betul mencari U7, yang mana U7 merupakan nilai dari A ditambah 6B. Maka kita dapatkan nilai U7 adalah 39. Simple saja. Selanjutnya, kita akan berbicara relasi dan fungsi. Apa sih relasi? Bukan sambal terasi. Relasi merupakan cara menghubungkan dua himpunan atau lebih. Kalimatnya boleh berbeda. Intinya adalah menghubungkan dua himpunan. Minimal itu. Kalau satu himpunan nggak bisa, bosku. Berikutnya terkait dengan relasi dapat dinotasikan atau dianalogikan atau dalam bentuk bagan atau diagram panah, himpunan berurutan serta koordinat kartesius. Selain daripada itu, tidak bisa, teman-teman. Baik, sekarang kita akan berfokus kepada sesuatu yang sedikit menarik, namun jika kita tidak fokus, tentu kita lengah dan bisa kehilangan poin yang penting, teman-teman. Terkait dengan diagram panah fungsi fx sama dengan x plus 1 yang nampak pada share screen yang telah ditampilkan oleh Sastio, kita harus betul-betul memahami dan menguasai bahwa apa sih domain daerah asal sebelah kiri? Simpel saja.
Sebelah kiri ada C1, C2, C3. Kau tulis, teman-teman. Lalu ada B. B itu apa? Sebelah kanan. Disebut kodomain. Bukan kodomo, teman baikku nanti ya. Nah, kodomain ini adalah meliputi dalam soal ini adalah C1, C2, C3, C4. Nah, namun jika yang ditanyakan adalah range atau daerah hasil, hanya yang di kanan dan memiliki pasangan yang dapat dikategorikan sebagai range atau daerah hasil. Dalam hal ini adalah C2, C3, dan 4. Kasihan Ustadz yang satu gak punya temen nangis. Biar nangis. Biar nangis di pojokan. Agar dia mentalnya kuat di masa depan. Karena hidup itu nggak melulu soal hal baik, ada hal buruk, dan sebagainya. Baik, teman-teman sekalian, jadi di sini yang perlu disampaikan untuk penegasan dari Sesda adalah seluruh anggota domain untuk fungsi harus memiliki pasangan. Yang kedua, setiap anggota domain hanya memiliki satu pasangan atau dalam kurung setia, teman-teman. Khusus fungsi. Kalau relasi mah ya bebas-bebas saja. Boleh suka bakso, mie ayam, semuanya boleh. Gitu ya. Tapi kalau fungsi harus setia. Baik, penerapan nilai fungsi dalam kehidupan nyata sangat banyak. Kita mulai dari persamaan yang harus kita kuasai, khususnya rumus fungsi. Di sini muncul fx sama dengan 19 kurangi 2x. Emang boleh, Ustaz? Boleh. Dan Ustaz ingin menegaskan, tidak hanya fx, hx juga nggak apa-apa, gx juga nggak apa-apa, kx juga nggak apa-apa. Kenapa di beberapa buku dan banyak buku fx, Ustaz? Karena itu adalah bentuk umum dari fungsi dari bahasa Inggris yang namanya function atau fungsi. Makanya F, teman-teman. Nah, lalu ada sebuah soal, kalimatnya bisa berubah-ubah. Intinya adalah pada fungsi fx sama dengan 19 dikurangi 2x. Bayangan dari 13 adalah simple saja. Kita tinggal menggantikan nilai x dengan angka atau bilangan 13. Sehingga kita dapatkan yang perlu sekali hati-hati adalah mengalihkan antara min 2 dikali dengan 13. Kita dapatkan negatif 26, bukan plus 26. Ustadz, negatif sama min sama nggak? Sama. Itu cuma kata yang berbeda namun maknanya sama. Contoh, I, saya, aku, gue. Nah, sama saja itu. Cuma bahasanya saja yang berbeda. Dan seterusnya, dan seterusnya. Selanjutnya, menariknya di sini, ada soal yang bertolak belakang atau dibalik dari pengetahuan sebelumnya. Ini penting untuk kita latihan soal masuk tes SMA MA unggulan. Mengapa? Karena untuk tes masuk SMA MA unggulan, kita dituntut berpikir bolak-balik dengan higher order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi dan tipe soal olimpiade tidak bingung. Berarti kalau tidak bingung, kita cerdas. Kalau tadi diberikan X-nya, kita suruh nyari range-nya atau darah hasil. Ini dibalik, teman-teman. Kita dikasih hasilnya nih. Hasilnya negatif 11. Kita disuruh nyari domainnya, nilai X-nya. Sehingga dengan cara yang berbalik tadi, kita tuliskan rumusnya yang pertama, yaitu 15 min 2X. Kita sama dengan min 11 sesuai dengan soal. Kita otak-atik luas kanan dan kiri. Ketemu X-nya 13. Maka kesimpulannya X-nya, domainnya adalah 13. Simple saja. Baik, berikutnya untuk soal kotak-kotak seperti ini, fokuskan saja pada diri selalu X domain, X domain, X domain, fx, y, range atau daerah hasil, dan seterusnya. Fokus kepada pertanyaannya. Misal, pertanyaannya disuruh nyari A plus B plus C plus D. Ya harus kau cari A, B, C, D. Tapi kalau yang dicari adalah A plus B saja, maka cari A sama B aja. C sama D-nya nggak usah dicari. Jangan mikir yang nggak penting, teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir, teman-teman. Bentuk umum persamaan garis lurus. Jadi kalau di sini bengkok nggak boleh ikutan, harus yang lurus-lurus saja di sini. Artinya apa? Teman-teman harus fokus, serius agar mendapat nilai 100. Nah, poin penting yang dapat ingin saya sampaikan yang pertama adalah bentuk umumnya atau patterns-nya ini berbeda-beda tergantung soalnya. Ada patterns Y sama dengan MX plus C. Kalau Y sama dengan MX plus C ya kita tahu yang diketahui tentu variabel ada X dan Y. Nilai gradien atau kemiringan M, nilai konstanta C. Jadi nggak ada ditanya A sama B di sini. Ya.
Lalu kalau ada bentuk umumnya AX plus BY plus C. Kalau mencari gradiennya gimana? M sama dengan negatif A per B rumusnya. Tentu dengan yang terakhir AX plus BY plus C sama dengan 0. Gradiennya juga rumusnya mencarinya sama yaitu min A per B. Nah, dalam hal ini yang perlu Ustadz tegaskan bahwa teman-teman sekalian boleh sekali nilai A dan B negatif. Nah, poin pentingnya berikutnya teman-teman sekalian adalah menentukan nilai A, B, dan C sangat mudah. Ya, tinggal kita tahu A itu adalah koefisien X, B itu koefisien Y, C itu adalah konstanta, boleh negatif, boleh positif, boleh nol, dan seterusnya. Gitu. Nah, berikutnya ada kedudukan garis, ada yang sejajar, ada yang tegak lurus, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada kita untuk mencari bagaimana gradien dan sebagainya. Nah, ada satu hal poin yang penting untuk Ustadz sampaikan. Di sini tidak ada latihan soal, bikin sendiri, inisiatif. Cocokkan dengan temannya, tanyakan dengan gurunya, munculkan kreativitas itu, teman-teman. Jika tidak, ketinggalan zaman kita. Contoh, terdapat dua titik yang dilalui garis, yakni titik A misalkan 3,2 dan B misalkan 4,5. Tentukan gradien atau kemiringan dari garis tersebut. Nah, maka yang penting untuk kita pahami yang pertama teman-teman adalah fokus ke pertanyaannya. Jadi kalau nggak ditanya jangan jawab, jangan dicari, buang waktu. Nah, di sini adalah gradien atau kemiringan. Jika diketahui dua titik, maka gradiennya carinya adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Ustadz, rumus saya sering lupa. Nah, ada triknya nih teman-teman. Ketika nanti ujian apapun itu kenaikan kelas, semester, ujian akhir sekolah, ataupun tes masuk SMA unggulan, atau bahkan yang mau masuk ke kampus PTN untuk negeri adalah fokuskan pada ketika dikasih lembar jawaban kerja atau coret-coretan, tulis semua rumus yang kamu tahu. Itu trik yang Ustadz lakukan dulu sehingga bisa maksimal nilainya 100. Karena tentu kita kan manusia tempatnya salah dan lupa. Kadang kita kebanyakan rumus lupa, kadang juga tertukar. Maka selagi ingat dicatat saja rumusnya dan tentu setiap latihan mengerjakan soal ditulis rumusnya. Jangan sampai kebiasaan langsung nulis angkanya. No, no, no. Harus rumusnya dulu. Nah, di sini M sama dengan, satu ulangi rumusnya yaitu Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Juga udah Ustadz, nggak belajar lagi. Pengetahuan yang dulu ketika SMP. Kok bisa masih ingat saya? Mungkin karena berkah. Caranya berkah gimana? Hormati gurunya. Kamu. Udah gimana hormati? Meskipun kita sudah tahu materinya, dengarkan. Kalau nggak bisa, nanya. Bertanya itu bukan berarti kita bodoh, teman-teman. Bertanya adalah kesempatan menambah ilmu pengetahuan. Nah, dalam hal ini biasanya yang sering banyak orang-orang, siswa-siswa terkecoh adalah kesulitannya adalah bagaimana menentukan nilai X1, Y1, dan seterusnya saja. Matematika itu sistematis, teman-teman. Terurut. Tentu soal ngomong A dulu baru B. Ingat, titik itu selalu X, Y. Selalu X, Y. Artinya di sini saya ingin menyampaikan bahwa nilai X1 adalah 3, nilai Y1 adalah 2, karena selalu X, Y. X1, Y1. Gitu. Nah, sehingga di sini kalau ditanya Y2-nya ya si 5 gitu. Nah, Y1-nya si 4, teman-teman. Nah, gitu. Kalau ditanya X2, 4, Bro. Nah, kalau ditanya X1 saja ya 3. Nah, gitu. Sehingga kita dapatkan sama dengan satu per satu. Tentunya satu bagi satu ya satu. Kesimpulannya gradiennya satu. Menentukan gradien sekali lagi saya tegaskan tergantung yang diketahui teman-teman. Nah, berikutnya adalah kedudukan garis yang tentunya sudah saya sampaikan di beberapa pertemuan di sini mengulang saja. Kita harus betul-betul memahami soalnya bagaimana. Oh, soalnya ini mintanya adalah persamaan garis lurus. Oke, clear, catat. Terus berikutnya ini dikasihnya apa nih keterangannya? Oh, sejajar. Ingat, sejajar itu akibatnya adalah M1 sama dengan M2. Maka hal pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai gradien atau kemiringan dari persamaan garis lurus yang disebutkan oleh soal, yaitu 3x plus y plus 6. Nah, itu dicari M-nya. Setelah kita cari, ternyata nilainya negatif 3. Berakibat pada gradien yang kita gunakan untuk membuat persamaan garis lurus yang baru adalah ya negatif 3, karena sejajar.
Bagaimana cara menuliskan atau membentuk persamaan garis lurus yang baru? Tentu menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M kurung buka X min X1, teman-teman sekalian. Ingat, ditulis rumusnya setiap kali mengerjakan soal agar kau kuasai rumusnya. Sehingga kita substitusikan Y1-nya 4 sehingga Y-4 di situ. M-nya negatif 3 sehingga kau tempatkan min 3 di situ. Ya. Terus X-nya itu 3 sehingga min 3 di situ. Yang hati-hati ketika X atau Y-nya negatif. Jadi ketika negatif ketemu negatif jadinya positif. Nah, yang harus hati-hati berikutnya adalah min 3 dikali X, min 3X. Min 3 dikali min 3 plus 9. Nah, kalau dia adalah uraian, Y sama dengan min 3X ditambah 13 itu sudah benar. Tapi kalau pilihan ganda harus disesuaikan dengan apa? Dengan yang dimau oleh pilihan ganda pilihannya. Contohnya semua dikikirkan. Digeser ke kiri min 3X-nya jadi 3X. Plus 13-nya jadi min 13. Maka kesimpulannya jika memang pilihan gandanya mengisyaratkan semua harus digeser ke kiri, jawabannya adalah 3X ditambah Y dikurangi 13 sama dengan 0. Berikutnya yang terakhir, teman-teman sekalian. Di sini juga diminta persamaan garis lurus yang baru. Namun di sini dijelaskan dan ditegaskan serta dituliskan sebuah keterangan ini tegak lurus nih. Nah, kalau tegak lurus itu memiliki akibat M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Banyak murid itu kesulitan menentukan M2-nya jika masuk rumus. Maka ada triknya teman-teman, yaitu apa? Kebalikan dan berlainan. Contoh, kita cari dulu nih gradiennya dari 2x plus y sama dengan plus 5 sama dengan 0. Ternyata gradiennya adalah min 2. Min 2 itu artinya min 2 per 1. Dibalik, 2 per 1 dibalik jadi 1 per 2. Berlainan, awalnya negatif, jadinya positif. Maka gradien yang kita gunakan dalam soal ini adalah 1 per 2. Lalu dimasukkan rumus tentunya sama, yakni Y min Y1 sama dengan M kurung buka X min X1. Selanjutnya hingga muncul Y sama dengan setengah X ditambah 4. Namun, jika itu pilihan ganda dan mengisyaratkan pecahannya hilang, maka bagaimana caranya? Simpel saja, dikali 2 semuanya, sehingga kita dapatkan ya, yaitu 2Y sama dengan X ditambah 8. Setiap unsur dikali 2. Jika di situ pilihan gandanya masih mengisyaratkan semuanya digeser ke kiri, maka jawabannya adalah negatif X ditambah 2Y dikurangi 8 sama dengan 0. Simple saja. Tentunya agar semakin terasa, teman-teman, apa sih manfaatnya belajar matematika khususnya persamaan garis lurus? Ada banyak sekali yang dapat kita pelajari dan kita pahami serta kita ketahui dan mungkin juga hilang dari pengetahuan kita. Pertama, untuk menentukan nilai kemiringan suatu bangunan. Karena jika tidak mengukurnya, maka tingkat robohnya semakin tinggi dan kekuatannya semakin rendah. Selanjutnya adalah menentukan hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan dalam menggunakan kendaraan yang kita miliki. Yang terakhir adalah meramalkan harga satu barang dalam kurun waktu tertentu, sehingga kita bisa menjadi entrepreneur atau pengusaha yang sukses. Tentunya jangan lupa berzakat atas harta yang kita miliki. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Fastabiqul khairat.